Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sambung Macan bersama saya Nuriski dan ditemani narasumber kita pada hari ini yaitu rekan Nita Halimah yang merupakan alumni IPPNU. Baik, di sini pada hari ini dengan tema yang cukup sangat menarik sekali, kita akan membahas tentang membangkitkan semangat 3B, belajar, berjuang, bertakwa di masa pandemi. Sebelum kita melakukan diskusi, akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Nama Siti Halimah, SPDI. Tempat tanggal lahir Sragen 22 Maret 1991. Alamat Klinge, RT 22, Griling, Sambung Macan, Sragen. Pekerjaan sebagai guru agama di SMK PGRI Kepala Sekolah di SDIT Mondoan. Kemudian pendidikan TK Aisyah, SD Gemantar 2, SMPN 1 Mondokan, SMAN 1 Sumberlawang, dan IAIN Surakarta. Kemudian untuk pengalaman organisasi, IPPNU tahun 2006 sampai 2014, PMII tahun 2009 sampai 2013, Fatayat NU 2014 sampai sekarang. Baik rekan Nita, bagaimana kabarnya beserta keluarga? Alhamdulillah, kabar saya beserta keluarga semuanya sehat. Alhamdulillah, masih bisa melaksanakan semua aktivitas yang ada di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah juga melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, sekeluarga semuanya sehat. Siapa sih rekan Nita Halimah ini? Mungkin ya teman-teman masih ada yang bertanya-tanya. Rekan Nita Halimah ini dulu merupakan salah satu anggota pengurus PAC IPNU IPPNU Sambung Macan. Mungkin ada juga yang pernah dengar juga kalau rekan Nita Halimah ini berasal dari PAC Skodono. Mungkin ada yang pernah mendengar seperti itu. Mungkin rekan Nita Halimah bisa menceritakan kenapa bisa dari PAC Skodono bisa berpindah ke PAC Sambung Macan. Terima kasih, saya akan meluruskan apa yang disampaikan Mbak Rekanita Nuriski ya. Saya menjadi salah satu pengurus dari PAC Sambung Macan itu tidak benar. Karena begini, saya ini domisili awal adalah di Mondoan, jadi juga bukan Sukodono. Jadi saya itu besar lahir dari Mondoan. Jadi saya IPPNU itu di Kecamatan Mondoan. Dan kemudian tahun 2013 saya menikah dengan suami saya, Bapak Izudin Nasir, yang domisili di Sambung Macan sini. Dan kemudian karena saya adalah organisasi IPPNU dari 2006, dari saya masih SD SMP sampai tahun 2014, dan saya menginjakkan kaki di Sambung Macan itu terheran-heran. Karena di Sambung Macan itu dulunya waktu saya itu masih SMP, SD, itu IPNU IPPNU di sini sangat banyak sekali anggotanya, sangat jaya. Tapi ketika saya menginjakkan kaki di sini mulai tahun 2013, itu IPNU IPPNU di Sambung Macan kosong. Maka dari situ tergeraklah hati saya untuk membangkitkan semangat IPNU IPPNU di Sambung Macan. Jadi saya tidak menjadi pengurus, tapi menjadi menjadi bisa dikatakan pembentukan nomor satu bagaimana membangkitkan atau menghidupkan kembali IPNU IPPNU di Sambung Macan yang telah vakum beberapa tahun seperti itu. Di sini tahun 2013 saya langsung menemui orang nomor satu di sini, yaitu beliau almarhum Bapak Faroji. Bagaimana caranya untuk mendirikan IPNU IPPNU. Saya menawarkan ide kepada beliau. Salah satunya idenya adalah mengundang para ansor, bapak-bapak ansor, kemudian di situ disosialisasikan. Semua ansor kita undang sesambung macan, kemudian kita sosialisasikan bahwa saya mempunyai niatan untuk mendirikan IPNU IPPNU. Apa itu IPNU IPPNU? Para pelajar, para pemuda dari Nahdlatul Ulama. Maka sasaran yang pertama itu adalah ansor yang kita undang. Dan itu ide saya, kemudian saya sampaikan kepada Pak Faroji, almarhum Pak Faroji, dan Pak Faroji kemudian mengiyakan karena semua ansor itu tentu memiliki anak
laki-laki maupun perempuan. Nah, disitulah kemudian peran penting Ansor untuk meridhoi atau mengizinkan putra-putrinya untuk bergabung di IPNU IPPNU. Kemudian lain waktu seperti itu, semua Ansor diminta untuk mendatangkan putra-putri semuanya. Anak-anaknya disuruh datang, kumpul di Nurul Hikmah lagi. Kemudian dibentuklah IPNU IPPNU itu. Terpilih ketua yang pertama waktu itu adalah Ibu Mbak Adiza dari Cemeng. Terus kemudian ketuanya adalah Mas Amir juga dari Cemeng. Nah, jadi saya itu bukan kok menjadi pengurus, bukan, tapi di sini menjadi pemikirnya lah, pencetusnya, pemberikan idenya seperti itu. Jadi kemudian saya dijadikan sebagai tim penasehat di sini seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman rekan dan rekanita di Sambung Macan ini dengan adanya ide saya di tahun 2013 ini sangat-sangat membanggakan untuk saya karena apa? Berhasil berdiri ya. Kemudian sampai saat ini sudah terbentuk 8 ranting ya. Padahal dari Sambung Macan itu 9 ranting. Ini sudah terbentuk 8 ranting. Saya sangat merasa bangga dan senang, dan ide saya itu kok menurut saya berbuah hasil seperti itu. Terima kasih jasa dari Bapak almarhum Bapak Faroji tentu tidak bisa kita lupakan, karena mungkin tanpa beliau juga kita tidak bisa membentuk IPNU IPPNU. Dan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikut tadi merupakan penjelasan bisa dikatakan sejarah juga ya. IPNU IPPNU di Sambung Macan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 kalau tidak salah ya. Kemudian mungkin pada tahun 2005 kemungkinan mengalami kevakuman. Jadi akhirnya Mbak Halimah masuk ke Sambung Macan, kemudian menggerakkan kembali IPNU IPPNU di Sambung Macan. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kemarin alhamdulillah juga dari PAC IPNU IPPNU Sambung Macan mengadakan open Q&A yang ditujukan untuk rekanita Halimah di situ dengan tema membagikan semangat 3B, belajar berjuang bertakwa di era pandemi ini. Ada kurang lebih ada 15 lebih kemungkinan. Tetapi kami ringkas pertanyaannya karena ada beberapa yang hampir sama. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mempertahankan kader saat pandemi agar semangat berorganisasi tidak menurun? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari rekan dan rekanita di Kecamatan Sambung Macan. Kaitannya dengan pertanyaan bagaimana cara kita mempertahankan kader saat pandemi agar semangat berorganisasi tidak menurun. Ini salah satu yang bisa kita lakukan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada dengan WhatsApp, dengan HP Android yang kita miliki. Salah satu yang perlu dilakukan seorang pengurus PAC itu adalah memberikan perhatian yang lebih kepada para anggota yang ada di 8 ranting Sambung Macan yang ada. Dengan pengurus PAC Sambung Macan sekitar 15-20 orang tentunya, betul. Nah, ini dibagi-bagi tugas. Dibagi-bagi tugas apa? Untuk memperhatikan ranting-ranting yang ada. Hanya sekedar WhatsApp kepada pengurus ranting yang ada, si hello, tanya kabar. Karena saya yakin teman-teman dari pengurus itu belum akrab betul dengan pengurus ranting. Kalau kalian meluangkan waktu untuk bisa sekedar WhatsAppan kepada ranting itu akan merasa diperhatikan. Oh ya, ternyata pengurus PAC itu peduli sama saya. Oh ya, ternyata PAC itu ada keinginan untuk mengenal saya, sehingga rasa senang, rasa bangga dari hati rekan-rekanita yang ada di PAC itu akan tergugah semangatnya. Oh, berarti
teman-teman pengurus PAC itu tidak sombong, mereka itu care sama kita, terbukti dengan sering WhatsApp, sering ini. Jadi kalau sering komunikasi terjalin seperti itu, ketika nanti pandemi sudah selesai, kita bertemu dengan ranting, mereka itu sudah merasa akrab dengan kita. Jangan kok malah kita membiarkan mereka, apalagi dengan kita tidak bisa berjumpa, kita tidak menyempatkan waktu untuk si hello dari WhatsApp dan lain sebagainya, tentu kita tidak akan mempunyai ikatan emosional. Nah, itu bisa dilakukan. Yang kedua, dengan kita sudah melakukan pendekatan secara emosional melalui WhatsApp itu tadi, PAC harus mempunyai ide-ide kreatif seperti contoh hari ini. Ide ini disampaikan secara grup WA, betul, di mana semua anggota ranting ikut di dalam kegiatan ini. Nah, ketika mereka sudah secara ikatan emosional sudah kenal dengan pengurus, otomatis mau mengikuti kegiatan ini. Tapi kalau tidak kenal, ikatan emosionalnya tidak kuat, itu mereka juga tidak akan mengikuti. Halah, apa itu kegiatan PAC seperti ini? Tidak akan menyimak. Tapi kalau sudah ada ikatan, merasa penting kegiatan kita, maka kemudian mereka akan merespon di grup, mereka akan mengikuti kegiatan di grup. Kemarin sudah saya sampaikan sama pengurus, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan seperti kemarin tilawah, latihan tilawah, sampaikan satu ayat di video, direkam, di-share di grup, kemudian mereka mempraktekkan. Setiap ranting yang mau ikut dipraktekkan, di-share di grup, nanti dikoreksi, seperti itu. Jadi dengan adanya pandemi ini tidak menjadi halangan untuk kita tetap beraktivitas, karena semua bisa kita lakukan melalui canggihnya teknologi ini. Tapi satu itu tadi, syarat yang harus dilakukan adalah pendekatan secara emosional itu harus dilakukan dulu, maka akan kemudian semua ranting akan ikut berpartisipasi. Ini itu jawaban dari saya. Terima kasih rekan Rita atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dulu rekan Rita Halimah menangani hambatan-hambatan bersama rekan dan rekan Rita perjuangan agar organisasi bisa berjalan bersamaan, misalnya dari anggota atau pengurus belum bisa aktif? Untuk pengurus ya, karena pengurus dari 15 sampai 20 orang itu tentu merasa, ada yang merasa minder, ada yang merasa saya nggak bisa ada yang merasa tidak percaya diri dan lain sebagainya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan dari 15 sampai 20 pengurus ini, yang pertama itu adalah berikan tanggung jawab kepada teman kalian itu tadi. Bagikan sama rata. Dalam arti begini, seandainya Mbak Nuriski dalam setiap event Mbak Nuriski menjadi moderator. Setiap event Mbak Nuriski menjadi pembawa acara dan lain sebagainya. Padahal jauh di dalam lubuk hati pengurus yang lain ada yang sebenarnya itu betul-betul sangat ingin mencobanya, tapi karena dia merasa minder, karena dia merasa tidak percaya diri, akhirnya kemudian merasa tidak digunakan. Buat apa saya di sini? Nah, seperti itu. Jadi berikan kesempatan yang sama kepada pengurus yang lain untuk mencoba. Tapi karena rasa yang itu tadi dimiliki, rasa tidak percaya diri itu tadi dimiliki oleh pengurus yang lain itu tadi, maka yang perlu dilakukan tahap selanjutnya adalah mendampingi. Seandainya kalian mempercayakan kegiatan, di dalam salah satu kegiatan itu harus ada perputaran panitia, iya kan? Seandainya ada kegiatan Agustusan, itu pasti membentuk panitian ulang, ya kan? Ada ketua baru untuk pelaksanaan itu, MC-nya mesti baru, ini baru. Baik, menuju pertanyaan yang ketiga. Jika ada anggota IPNU yang minder dengan anggota lainnya,
merasa dirinya tidak penting dan merasa Mantap. terlalu kecil untuk ikut bergabung Ya. dalam Tuh, ini hipnotis. ya. Bagaimana Oh, cara ini mau. menumbuhkan rasa Dua. percaya diri Satu. untuk berkarir dan berorganisasi di era masa kini dulu.